Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan baru, yaitu bulan Juni, minggu pertama. Biasanya pada minggu pertama gereja dipadati oleh orang-orang yang datang beribadah karena mereka mau mengikuti sakramen perjamuan kudus. Namun sayangnya, karena pemerintah belum memberikan izin, maka kebaktian kali ini juga dapat kita ikuti melalui WA di HP kita masing-masing. Khotbah yang hendak mau saya sampaikan pada hari ini diberi judul Nama Yesus, nama yang dahsyat dan penuh kuasa. Mari kita baca sama-sama ayatnya dalam Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan lompat-lompat serta memuji Allah. Mari kita tundukkan kepala kita. Saat ini kami sudah membaca firman Tuhan, berbicara kepada kami seturut rencana kehendak-Mu. Sebab Engkau sedang tahu dengan persis apa yang menjadi kebutuhan bagi jiwa rohani kami saat ini. Sebab itu Tuhan, urapi mulut bibir hamba-Mu dan berikan roh hikmat kalbudi untuk membuka simpul rahasia firman-Mu ini dari awal pertengahan sampai selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kami kasihi, sebagaimana kita tahu, setelah turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta kepada Petrus dan rasul-rasul lainnya, nama Yesus semakin menonjol. Sebab Petrus dengan beraninya mengkhotbahkan nama Yesus secara
terang-terangan kepada banyak orang Yahudi yang sedang merayakan hari Pentakosta itu di Yerusalem. Sehingga pada waktu itu jumlah mereka yang dibaptis itu bertambah jadi 3.000 jiwa. Mengapa terjadi demikian? Jawabannya hanya satu. Karena nama Yesus, nama yang dahsyat, penuh kuasa. Sebab belum pernah ada rabi atau guru Yahudi atau imam-imam baik Allah yang dapat menarik sekian ribu jiwa dalam menyampaikan khotbahnya dalam perayaan-perayaan hari-hari besar Yahudi seperti yang Petrus dan rasul-rasul lainnya lakukan. Kalau begitu, pertanyaannya kita sekarang, mengapa nama Yesus menjadi nama yang dahsyat dan penuh kuasa? Ada 3 alasan yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, karena Yesus sendiri adalah gambar wujud Allah yang kelihatan. Firman Tuhan katakan dalam Ibrani pasal 1 ayat ketiga, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat tinggi. Mari kita telusuri dari awal kejadian Yesus lahir ke dunia ini. Dikatakan bahwa Yesus lahir bukan dari benih manusia, tapi dari Roh Kudus. Injil Lukas pasal 1 ayat 34 dan 35 menyatakan hal ini. Saya akan bacakan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Dan Yesus sendiri bersabda, Aku dan Bapa satu adanya. Mari kita lihat pernyataan Yesus ini dalam Yohanes pasal 14 ayat 10 dan 11. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ini adalah pernyataan Yesus. Oleh karena itu tidak heran kalau orang-orang banyak yang ada di bait Allah itu menjadi takjub dan tercengang-cengang melihat Petrus dapat membuat orang lumpuh sejak lahirnya itu dapat berjalan, lompat-lompat, serta memuji Allah tanpa menggunakan obat apapun juga selain memakai nama Yesus orang Nazaret. Yang kedua, alasan yang kedua, karena segala kuasa di sorga, di bumi ada
Yesus. Mari kita lihat di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 18 katakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kita tahu saudara, di dunia ini kita mengenal banyak nama-nama tokoh-tokoh yang terkenal karena kepintarannya, karena kekayaannya, karena keberaniannya, dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada satu nama pun dari mereka yang dapat mengusir setan-setan atau bisa menyembuhkan orang lumpuh sejak lahirnya. Tetapi dengan nama Yesus dan oleh nama Yesus yang dahsyat dan penuh kuasa itu dapat mengusir setan-setan dan menyembuhkan segala macam penyakit, termasuk bapak yang lumpuh sejak lahirnya. Mari kita lihat itu dalam bacaan Alkitab Markus pasal 16 ayat 17 dan ayatnya yang ke-18 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi nama-Ku. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ini adalah firman Tuhan, sabda Tuhan sendiri. Kalau begitu, sudah sepatutnya mari kita memuliakan nama Yesus di atas nama-nama berhala-berhala, di atas nama ilah-ilah lainnya atau dewa-dewi lainnya yang ada di dunia ini, serta mau membaktikan diri saudara hanya kepada Yesus saja. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Selain ini dituliskan di dalam Alkitab, di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayatnya yang ke-12 dikatakan demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini adalah nama Yesus yang luar biasa. Jadi karya Yesus yang dahsyat itu yang membuat kita, bahkan semua orang, mengagumi. Nama di atas segala nama, nama yang luar biasa yang telah diberikan Allah kepada kita manusia. Seperti dituliskan di dalam Filipi pasal yang kedua ayat 9 dan 10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Puji Tuhan, karena kita sudah percaya kepada Yesus, nama yang telah membawa kita selamat. Sebab tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang di dalamnya kita akan memperoleh keselamatan. Seperti dituliskan di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan
tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini adalah satu fakta kenyataan yang tidak bisa kita bantah. Dan di samping itu juga kekuasaan Yesus yang telah dimilikinya baik di sorga maupun di bumi ini, itu membuat kita bisa selamat. Kenapa? Karena kalau dunia, tokoh-tokoh dunia hanya bisa berkuasa di bumi, tukang-tukang sihir juga hanya memiliki kuasa di bumi. Begitu juga tukang ahli jampi dan sebagainya. Tetapi kalau Yesus tidak, Dia bukan saja memiliki kuasa di bumi, tetapi juga sampai ke surga. Artinya, kalau tukang-tukang sihir, ahli-ahli jampi hanya berkuasa di bumi, tapi mereka tidak punya kuasa untuk di surga. Yesus bukan saja mempunyai kuasa di bumi, tapi juga mempunyai kuasa di surga. Bahkan Dialah jalan satu-satunya untuk membawa kita ke tempat Bapa di surga. Sebagaimana dituliskan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kenapa hanya Yesus seorang yang bisa membawa kita ke rumah Bapa di surga? Karena Dia telah menjadi jalannya. Bukan dengan mudah dilakukan itu, tapi Dia harus menjalani jalan salib. Dia harus berkorban di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib itulah Dia telah memikul dosa kita. Seperti tuliskan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudari semua, apakah kita menyadari kalau saudara dan saya bisa selamat bukan oleh karena nama lain? Ingat, yang nama Yesus, nama yang berkuasa, yang membuat kita semua diampuni dari segala dosa, disucikan dari dosa, sehingga kita dilayakkan, dibenarkan untuk tinggal bersama Allah Bapa di surga. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah disampaikan. Biar Roh Kudus menyempurnakan dalam setiap pendengaran hati kami, sehingga kami makin dikuatkan, hati iman kami makin Engkau. Dan biar Roh Kudus bekerja terus, walaupun hamba-Mu sudah berhenti berbicara, sehingga kami makin bertumbuh, bertambah iman rohani kami dalam mengiring Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Selanjutnya, Bapak Ibu, mari kita mau menutup kebaktian ini dengan menyanyikan nyanyian doxologi. Mari kita sama-sama menyanyikan nyanyian ini. 2, 3. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat.
Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu selama kami mengikuti ibadah melalui video ini. Berkati firman Allah yang telah disampaikan, supaya kami dapat melaksanakan firman Allah, sehingga kata-kata dan perbuatan kami menjadi berkat bagi semua orang. Dan sekarang, saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan dan pimpinan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara semua, mulai pada pagi ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Semua katakan amin.